Membuat tempe bengu untuk pertama kalinya. Ini dia tempe, bukan sembarang tempe, meskipun warnanya hitam tapi rasanya sangat enak sekali. Nah, jadi ini tuh buah bengu yang udah direbus beberapa hari yang lalu. Nggak tahu kenapa ceritanya ini bisa berubah warna hitam. Biasanya itu warnanya putih gitu ya guys. Kalau kata mama, ini tuh katanya udah ketuaan atau kelamaan nggak diolah, jadinya dia menghitam seperti ini. Setelah direbus sampai matang dan direndam selama 2 hari 2 malam, terus kemudian dibuang kulit arinya, jadilah dia seperti ini. Tampilannya glowing banget. Sambil menunggu bengunya ini agak dingin, jadi di sini kita mau lap-lap dulu daun pisang yang mau kita buat bungkus tempe bengunya nanti. Nah, mari kita bekerja sama dengan mbah-mbah yang ada di sebelah rumah atau tetangga kita lebih tepatnya. Meskipun panasnya sangat cetar hari ini, tapi tidak menyurutkan semangat mereka dalam membungkus tempe-tempe ini. Nah, jadi seperti inilah tahap pembuatan tempe bengu yang dilakukan sama ibu mertuaku guys. Pertama-tama kita pakai bungkusan kertas dulu, terus kita timpa pakai daun pisang, dan kemudian kita masukin tempe bengu yang udah diragiin pakai ragi tempe ya. Kalau isinya dirasa udah cukup, langsung aja kita ikat dan kita tutup seperti ini sampai rapat. Tali yang digunakan untuk mengikatnya pun sangat sederhana sekali karena dia terbuat dari batang pohon kelapa atau papahnya itu. Atau gedebok pisang juga bisa guys dipakai buat tali seperti ini. Diputar-putar menggunakan tenaga dalam biar nanti bungkusannya kuat dan tidak buyar. Nah, karena ini tuh banyak banget, jadi para tetangga tuh membantu gitu ya guys. Tapi nanti juga bakalan dikasih kalau pas udah jadi. Oh ya guys, di tempat kalian ini namanya tempe apa ya? Kalau di tempatku ini namanya buah bengu, atau kalau udah diolah menjadi tempe ya namanya jadi tempe bengu. Tampah pertama dan tampah kedua juga udah selesai, jadi mari kita selesaikan tampah yang ketiga. Kalau udah diragiin seperti ini, diaduk-aduk lagi. Jadi seperti inilah cara mertuaku membuat tempe bengu. Ternyata membuat tempe itu hanya khusus untuk orang-orang yang sabar dan ketelatenannya tingkat tinggi, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Buah bengu ini tuh hampir mirip seperti buah koro pedang gitu ya guys, atau koro yang biasa untuk kita jajan lebaran itu loh, yang rasanya gurih. Yang membedakan hanya teksturnya aja. Kalau koro pedang itu dia lebih empuk, dan sedangkan buah bengu ini tuh agak sedikit keras guys. Kalau diingat-ingat, kayaknya aku tuh pernah makan tapi dulu waktu masih kecil. Kalau nggak salah tuh SMP kelas 2 atau kelas 1 gitu guys. Udah lupa, pokoknya udah lama banget. Dan itu pun aku makannya di Lampung, bukan di rumah sendiri, melainkan di rumah mbok aku. Dia bikin sendiri dan dimasak sendiri. Mbok aku itu mama dari ibu aku guys. Jadi beliau itu tinggalnya sekarang ada di Lampung. Ngomongin soal Lampung jadi rindu, rasanya pengen lagi main ke sana karena di sana kebetulan kota kelahiran aku guys. Hanya besarnya aja aku di Sumatera. Yang paling dirindukan di Lampung itu suasana pantai yang sangat indah serta angin sepoi-sepoi di pinggir pantai dan menikmati sunset di sore hari. Rasanya pengen banget main ke sana. Bawa bekal dari rumah terus makan beralaskan daun pisang, nikmatnya tiada tara guys. Ngomong-ngomong, kita ternyata udah hampir selesai di tampah yang ketiga ini, dan ini dia hasil tempe bengu yang kita buat hari ini. Dapatnya lumayan banyak, itu kalau dihitung-hitung sekitar 150 bijian. Nah, tunggu sampai dia benar-benar jadi itu kurang lebih waktunya 3 hari guys. Kalau menurut aku tempe bengu ini cocoknya dibikin olahan seperti tempe bacem pakai santan dan digoreng terus disambal kayak gitu, enak banget. Nah, sebagai penutup di sini aku tutup dengan penampilan tiwul yang dibuat dari olahan ubi yang sudah difermentasi. Ini